Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Dendeles, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dijalankan. Dari Anyer sampai Manukan harus segera dijalankan. Tidak mau tahu, bukakan akses jalan untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalan lain. Tapi akses jalan ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tata hadikku untuk memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin dengan usianya yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda, Smyser. Lebih baik saya ganti sementara posisi Adi Baginda Sri Sultan. Setelah ia dewasa, akan saya kembalikan kembali. Dengan begitu, pribadi masyarakat akan dijamin. Baiklah, ada harapan dari keraton ini. Saya tunjuk untuk memimpinnya. Ia adalah dari Pakualam. Ia adalah di Penogoro. Mana bisa begitu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas berat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, jika itu untuk mensejahterakan rakyat, maka saya akan melakukan. Kepemimpinan Smyser membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun kita tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Kita harus kemana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, sepertinya kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Atau kita manfaatkan saja Diponegoro. Sepertinya ia memiliki channel sesama bangsawan sepertinya. Baiklah. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan insyaallah dari Medan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smyser berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahush atau perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan kompensasi tanah? Dengan kami memberikan kompensasi, Belanda bersedia mengurus semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Bupati Danurejo, pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak melakukan hal itu, karena itu akan membuat keuangan keraton menjadi rugi. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja yang kalian dapatkan dari Belanda? Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya kami tetap ingin bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Beritakan kepada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan segera saya laksanakan. Apakah sudah mendapat perizinan oleh Pangeran Diponegoro? Karena tempat pematokan melewati karangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Baik, akan segera saya laksanakan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, dia memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang nyuruh kalian mencabuti semua patok-patok ini? Cepat pasang kembali dengan benar. Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan di tengah medan perang. Bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana tempat kita untuk berlindung. Tapi semakin sulit keadaan dari sersadi Belanda.
Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Ayo kita buat benteng pertahanan di Gua Selarong di sana. Siap, Tuan. Akan kami laksanakan demi perjuangan kita. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Ali Basyah Sentot, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk menyerang Diponegoro. Kirim Letnan Loren ke Tegal dan Pekalongan, dan kirim Letnan Diel ke Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar menguatkan pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada pasukan di Sumatera Barat? Baik, jika itu menurutmu terbaik. Siap, Tuan. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pemimpin Ali Basyah Sentot. Ali Basyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini, kita sudah kalah dalam perang. Tetapi kita sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan? Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan mau kita ditindas. Siap, Tuan. Kapten Ingun pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda ingin mendekati Ali Basyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah Sentot bisa menerima ajakan dari kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Arya Prawira Diningrat? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawira Diningrat. Tidak, kau terima saja rundingan dari Belanda. Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Aku dengar-dengar Belanda mempunyai banyak keuntungan. Ali Basyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Ali Basyah? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang akan kami perolehkan? Biarkanlah aku dan Pangeran Diponegoro yang berjuang di jalan Allah, dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi pada tanggal 24 Oktober 1829, kalian akan pindah ke negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Barat, di mana Diponegoro? Cari sampai dapat. Tidak tahu, Tuan, karena selalu pindah dari pos satu ke pos yang lain. Kalau begitu, buatlah sayembara. Apakah isi sayembara itu, Tuan? Akan kami umumkan. Buatkan pengumuman saja. Bila ada yang menyerahkan Diponegoro, mati maupun hidup, akan diberikan 200 ringgit. Baik, Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam.